juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Buntut polemik pagar laut disertai penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional memecat 8 pegawai dari jabatannya dan membatalkan 50 sertifikat. Pemecatan dilakukan karena dianggap tidak hati-hati dalam penerbitan sertifikat yang ternyata objek berada di atas laut dan sudah tidak ada bidang tanahnya. Berikut penelusuran Rizky Hasan langsung dari Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Kisru penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidit, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHMSM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan. Jadi walaupun existingnya itu adalah laut, tapi kalau kemudian dalam proses pembelajaran lahan itu yang harus dilihat adalah tata ruang. Tata ruangnya adalah daratan, yang dulunya itu adalah merupakan tambak milik rakyat yang terabrasi. Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip turut menjadi sorotan. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Pemirsa, perdebatan benarkah sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut sebelumnya merupakan daratan harus terus dicari kebenarannya. Sementara itu kepada awak media, Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi kepada 8 pegawainya karena terlibat penerbitan sertifikat laut. Keberadaan pagar laut cukup mengganggu aktivitas nelayan.
Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB membuat sebagian nelayan sangat berhati-hati memberikan keterangan kepada awak media. Tapi emang dulu ini daratan Pak ya? Masih kelihatan ya? Iya daratan, itu kan daratan kelihatan itu. Cuman emang daratannya nggak sampai sejauh sana ya? Enggak nyampe ke situ-situ enggak. Hingga akhirnya kami bertemu dengan Patek, seorang nelayan kampung Alar yang sudah sejak kecil menjadi nelayan. Nah Pak, saya dapat informasi. Benar nggak sih dulu di sini itu daratan berupa empang-empang? Kalau daratan, setahu saya dari kecil dari sini ya, paling 200 lah. Paling jauh itu 200 meter. Oke, 200 meter. Iya, dari bibir pantai. Benar itu dulu daratan? Daratan, karena abrasi. Abrasi, jadi kemudian ada air lautnya? Air lautnya. Tapi sampai ke pagar laut itu daratan, benar nggak? Bohong itu, Pak. Itu bohong. Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria menilai adanya maladministrasi dalam penerbitan sertifikat di atas laut yang dilakukan demi kepentingan reklamasi. Seharusnya memang tidak ada timbul HGB di atas laut. Kalaupun dia adalah hasil dari abrasi yang tadinya diterbitkan di atas daratan, tentu pemerintah yang harus menetapkan apakah betul-betul itu adalah tanah musnah yang berasal dari proses abrasi, atau sebenarnya memang sejak awal penerbitan HGB itu sudah salah kaprah diterbitkan di atas lautan dengan modus sebenarnya kemudian ketika sudah mendapatkan HGB di atas laut maka akan dilakukan reklamasi. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA menduga pagar bambu dibuat untuk kepentingan korporasi besar demi kepentingan bisnis semata. Pagar laut hanya akal-akalan yang berujung pada reklamasi. Sekalipun dulu ini adalah daratan yang abrasi gitu ya, tapi kan ya dia sudah berubah fungsi, apa ini ujung-ujungnya jangan-jangan maunya sebenarnya reklamasi aja gitu. Kementerian ATR BPN telah melakukan serangkaian investigasi terkait penerbitan sertifikat di atas laut. Kepada awak media, Nusron Wahid menyebut kementerian telah memberikan hukuman kepada 8 orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat laut. 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Kini muncul sertifikat laut di daerah lain, salah satunya di Subang, Jawa Barat. Lalu bagaimana langkah Kementerian ATR BPN untuk menelusuri siapa pelaku-pelaku yang menerbitkan sertifikat tersebut? Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi pemecatan kepada 8 pegawai. Salah satunya Joko Susanto, mantan Kepala Kantor Pertanahan Subang dan Kabupaten Tangerang. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut. Persoalan pagar laut semakin meluas. Selain di perairan Tangerang, laut bersertifikat juga ditemukan di Subang, Jawa Barat. Sertifikat laut seluas 462 hektar dengan 307 bidang diterbitkan oleh ATR BPN Subang di tahun 2021. Penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda 1942. Ada time series history dari tahun 42 sampai dengan sekarang itu yang dulunya itu tidak ada kepala burung di Patimban, sekarang ada. Artinya segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul dan sebagainya. Dan SOP itu sudah kita laksanakan semua. Keterangan Herman langsung dibantah oleh nelayan
seorang nelayan di Cirewang, mengaku sejak Presiden Soeharto, Teluk Cirewang merupakan laut, bukan daratan. Bukan, ini emang laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal, udah susah nelayat pun di sini. Jika penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda, lantas mengapa ada nama-nama nelayan dan warga dicatut tanpa izin untuk pembuatan sertifikat tersebut? Ini tahu tiba-tiba aja. Sampai nggak dipinta? Enggak dipinta apa aja, nggak dipinta. Ini tahu tiba-tiba aja. Kini 8 pegawai Kementerian ATR BPN dipecat, termasuk Joko Susanto yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada 2023. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas, untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Ya kalau udah pensiun ya nggak mungkin dipecat, udah pecat otomatis. Dan bukan kewenangan kita lagi. Kalau pemecatan kan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang masih aktif, yang kita pecat itu. Kalau yang sudah pensiun ya udah pensiun, mau gimana lagi? Joko Susanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dengan kasus sertifikat laut yang sama. Keberadaan Joko Susanto kini tak diketahui. Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut baik di Subang maupun di Tangerang. Mereka yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, ya, itu tidak bisa kemudian bebas begitu saja dengan alasan bahwa dia sudah pensiun. Dia mungkin tidak bisa diberikan sanksi administratif oleh atasannya lagi, tetapi sanksi pidana masih tetap bisa dikenakan. Misalnya diproses oleh pihak kepolisian misalnya. Penerbitan sertifikat laut harus terus dikawal bersama agar kasus ini dapat diusut tuntas. Aparat hukum harus berani mengambil langkah tegas kepada 8 orang yang telah diberi sanksi oleh Kementerian ATR BPN. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Selengkapnya usai jeda.